warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Prilia Kinanti, NIM 12092100062 dari kelas Akuntansi Syariah 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa atestasi dan perencanaan audit. Jadi apa sih jasa atestasi itu? Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan, yakni berupa bentuk jasa. Atestasi adalah audit keuangan historis, pemeriksaan atau examination, review dengan cara wawancara, dan prosedur yang disepakati bersama. Contohnya itu seperti asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Dalam jasa atestasi itu terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama ada audit atas laporan keuangan historis, yang kedua ada atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yang ketiga telaah atau review laporan keuangan historis, yang keempat jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan yang kelima ada jasa atestasi lain yang dapat ditetapkan pada berbagai permasalahan. Pada jasa atestasi itu ada perencanaan audit. Nah, apa itu perencanaan audit? Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit. Menyeluruh variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor itu sendiri. Nah, pada perencanaan audit itu pastinya harus ada komunikasi dulu dengan auditor pendahulu sebelum adanya penunjukan. Nah, auditor harus tidak menerima suatu perikatan sampai komunikasi dievaluasi. Namun, auditor dapat membuat proposal untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor dapat memberitahu calon kliennya sebagai contoh dalam proposal bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi. Komunikasi lain antara auditor pengganti dengan auditor pendahulu adalah dianjurkan untuk membantu auditor pengganti dalam merencanakan perikatan. Nah, pada pembuatan surat perikatan itu klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Nah, lalu apa saja sih tahapan dari perencanaan audit? Nah, yang pertama ada menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Jadi, sebelum kita melakukan atau pembuatan audit itu kita harus membuat rencana awal dengan klien sehingga audit bisa terjalankan atau sesuai dengan yang kita mau, yang sesuai dengan direncanakan. Lalu yang kedua ada memahami bisnis dan industri klien. Jadi sebelum kita membuat audit kita harus mencari tahu bisnis pada klien tersebut dengan metode wawancara dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada menilai risiko bisnis klien. Jadi semisal kita harus tahu dulu apa saja yang ada kekurangan-kekurangan atau risiko-risiko pada bisnis klien tersebut. Lalu yang keempat ada melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Lalu yang kelima ada menetapkan materialis dan menilai risiko audit yang tepat yang dapat diterima. Jadi sebelum melakukan audit itu apa saja sih yang harus kita pelajari atau apa saja sih yang harus kita ketahui risiko-risikonya. Lalu yang keenam ada memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Lalu yang ketujuh ada mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Nah, sama seperti pada nomor sebelumnya, kita harus mencari tahu dulu apa saja risiko yang terdapat pada perusahaan klien agar tidak terdapat kecurangan saat melakukan audit. Lalu yang kedelapan ada mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.